Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang berkomentar di kolom komunitas dunia keperawatan, yaitu dari akun Hayatun Nufus, yang isi komentarnya adalah, "Min, boleh di-share gak ciri-ciri TB tulang atau TB otak? Adakah perbedaan tanda dan gejalanya?" Nah, dari komentar inilah tim dunia keperawatan berinisiatif untuk membuat video yang menjelaskan mengenai perbedaan tanda dan gejala dari tuberkulosis tulang dan juga tuberkulosis otak. Nah, seperti apakah penjelasannya? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan tentang TB otak dan juga TB tulang, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian tuberkulosis. Untuk penyakit tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, atau sering kita sebut penyakit ini adalah penyakit TBC. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga dikenal juga sebagai batang tahan asam ataupun BTA. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. Sehingga untuk mengenang jasanya, bakteri tersebut diberi nama Bacille Koch. Bahkan penyakit TBC dan paru-paru kadang disebut sebagai Koch pulmonum atau disingkat dengan KP. Ini menurut buku Kapitas Selecta Kedokteran. Nah, kemudian apa sih yang membedakannya dari TB tulang dan juga TB otak? Tentunya adalah dari lokasinya. Untuk lokasi dari TB tulang, pastinya dia ada di tulang. Dan yang paling sering itu terjadi pada tulang belakang, atau sering dikenal juga dengan nama spondylitis TB atau penyakit POT. Sedangkan untuk penyakit TB otak, itu penyakit TBC yang mengenai otak dan sering disebut dengan meningitis TB. Kemudian yang berikutnya adalah tanda dan juga gejalanya. Yang pertama adalah untuk TB tulang. 1. Biasanya itu akan terasa sakit punggung. Kemudian yang kedua, postur tubuh membungkuk. Yang ketiga itu adalah kifosis, atau kalau dalam bahasa umumnya itu adalah tulang punggung bengkok. Itu baik ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian yang keempat, pembengkakan di sekitar tulang belakang. Yang kelima, tubuh kaku dan tegang. Kemudian keenam, munculnya kelainan saraf jika saraf ikut terganggu. Yang ketujuh, penonjolan tulang belakang atau sering disebut dengan gibus. Nah, biasanya untuk TB tulang itu yang paling sering itu adalah tulang punggung bagian area yang ada parunya, jadi bagian belakang paru. Kemudian untuk yang TB otak, tanda gejalanya adalah yang pertama kejang, kemudian yang kedua bicaranya itu meracau, kemudian yang ketiga disorientasi, keempat gangguan penglihatan, kelima tangan dan atau kaki sulit digerakkan, kemudian keenam mulut mencong, ketujuh terjadinya tremor. Sedangkan untuk gejala umum dari tuberkulosis itu baik TB otak ataupun TB tulang biasanya terjadi keringat malam. Nah, ini biasanya walaupun tanpa aktivitas, untuk pasien dengan penyakit tuberkulosis biasanya akan terjadi keringat pada malam hari. Kemudian yang berikutnya terjadinya demam, penurunan berat badan secara signifikan, dan juga tidak nafsu makan. Itulah tanda dan gejala dari TB tulang ataupun TB otak. Kemudian yang berikutnya, untuk melakukan pemeriksaan dan juga mendiagnosis apakah ini penyakit TB tulang ataupun TB otak, ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Pemeriksaan diagnosis untuk TB tulang biasanya dilakukan rongsen tulang, kemudian CT scan tulang, MRI tulang, biopsi jaringan tulang, pemeriksaan susunan tulang belakang, kemudian yang terakhir pemeriksaan darah. Biasanya yang dicek adalah LED dan sel darah merah.
Mengapa sel darah merah? Karena untuk TB tulang itu kan si tulang itu sebagai istilahnya pabrik untuk membuat sel darah merah, sehingga jika terjadi gangguan pada tulang maka kemungkinan akan terjadi gangguan produksi sel darah merah. Untuk pemeriksaan diagnosis TB otak adalah dengan cara pemeriksaan lumbal fungsi. Nah, apa itu lumbal fungsi? Lumbal fungsi merupakan pemeriksaan untuk mengambil sampel cairan otak dengan cara menusukkan jarum pada tulang belakang. Pada penderita infeksi TBC otak, cairan otak akan terlihat berwarna kuning dengan kadar glukosa rendah, kadar protein tinggi, dan banyak sel limfosit di dalamnya. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah dengan CT scan kepala. Nah, ini untuk melihat apakah adanya infeksi di dalam otak ataukah tidak oleh si bakteri tuberkulosa tadi ya. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan tes sputum. Nah, untuk tes sputum ini itu tes secara umum ya untuk memeriksa adanya bakteri tuberkulosis di dalam tubuh, khususnya pada saluran pernapasan. Karena dikhawatirkan si TB tulang ataupun si TB otak ini asal usulnya itu dari tuberkulosis paru yang dia itu menyebar melalui darah sehingga dia sampai di otak ataupun di tulang. Lalu bagaimanakah pencegahannya? Untuk pencegahannya yang pertama adalah tutupi mulut atau kenakan masker ketika berada di tempat umum, ketika bersin, batuk, ataupun tertawa. Kemudian yang kedua, bagi non-pengidap, kenakan masker jika berinteraksi dengan pengidap TBC. Hindari pula terlalu sering berinteraksi dengan para pengidap. Yang ketiga, mulailah kebiasaan mencuci tangan secara teratur. Yang keempat, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik demi melancarkan pergantian udara di dalam rumah. Bahkan, pada dokter-dokter spesialis paru biasanya akan menganjurkan kita untuk berjemur pagi hari karena untuk cahaya matahari itu sangat efektif dapat membunuh bakteri tuberkulosis yang ada di luar tubuh kita. Selain itu juga kita harus menjemur seperti kasur, kemudian peralatan tidur yang kemungkinan bekas dari pasien yang mengidap penyakit tuberkulosis. Kemudian yang kelima ini adalah konsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi protein seperti daging, ikan, telur, dan juga yang lainnya. Oke, itu dia informasi yang bisa disampaikan mengenai perbedaan TB tulang dan juga TB otak. Sedangkan untuk penyakit tuberkulosis videonya sudah dijelaskan pada video yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk linknya itu bisa lihat di deskripsi video. Dan untuk teman-teman semua seperti biasa jangan lupa untuk support channel Dunia Keperawatan agar kami tetap semangat dalam memberikan konten-konten bermanfaat dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasi ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.